Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ubay Elektro. Kali ini saya akan membagikan cara pengecekan rice cooker yang mengalami kerusakan ya teman-teman. Apa aja pengecekannya, kita lihat videonya. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk cara pengecekannya. Ini saya contohkan di rice cooker merek Miyako. Intinya sama saja, merek apa aja tetap untuk cara pengecekannya sama ya teman-teman, karena memang di semua merek rice cooker untuk spare partnya ataupun kelistrikannya itu sama ya teman-teman. Jadi saya coba terangkan satu persatu di rice cooker Miyako ini. Untuk cara pengecekan pertama, kita cek di bagian stekernya ini ya teman-teman. Bagian steker ini kita harus cek untuk pertama kali. Apabila rice cooker itu masalahnya adalah mati total, dan selanjutnya di kabel steker ini, apabila kabel steker itu kabelnya tidak bermasalah, di sini ada yang namanya fuse ya teman-teman, yang terhubung dari kabel steker ke sini. Ini adalah elemen penanak nasi ya teman-teman. Jadi kita harus cek di fuse-nya ini. Biasanya dibungkus kayak gini. Ini di dalamnya ada sebuah fuse. Jadi kita harus cek di bagian fuse-nya ini. Apabila fuse-nya masih bagus, kita lanjut pengecekan selanjutnya. Oke. Dan yang ketiga, kita cek di bagian elemen penanak nasinya ini. Ini adalah soketnya untuk penanak nasi. Kita bisa ukur di bagian ini, dua ini. Kita ukur apakah ada resistansinya atau tidak. Apabila masih ada, berarti masih bagus untuk elemen penanak nasi ini. Lanjut, setelah itu kita cek di bagian ini ya teman-teman. Di bagian otomatis atau saklar untuk mode penanak nasi atau mode pemanas nasi. Ini jalurnya ke sini, ke saklar depan. Apabila ini bermasalah, nanti apabila kita menanak nasi itu bisa saja gosong ya teman-teman, atau pas waktu nasi sudah matang dan nasi mau dipanaskan tapi enggak panas, ini juga bisa bermasalah. Lanjut adalah pengecekan elemen pemanas nasi ini. Elemen pemanas nasi nih. Ini adalah elemen pemanas nasi. Dia berputar. Yang warna silver memutari cover ini ya teman-teman. Cover di dalam ini untuk menghangatkan nasi yang sudah matang. Dan dilanjut
kita cek juga untuk fuse yang ada di samping ini yang menempel di cover dalam ini, cover untuk dudukan penanak nasi itu. Ini kita cek juga, apabila ini terhubung berarti masih bagus, apabila tidak kita ganti untuk fuse satu ini. Lanjut kita juga harus cek di sini. Ini adalah bagian seperti saklar itu, yang ini ya teman-teman. Nih, tuh. Ini apabila ada nasinya ini akan, atau ada berasnya di tempat untuk penampung berasnya itu, ini akan begini ke dalam. Dan apabila ini bermasalah, biasanya saat menanak nasi itu gosong ya teman-teman. Ini banyak sekali kerusakan di sebelah sini ya teman-teman. Ini sangat murah harganya, sekitar 10 ribuan. Dan dilanjut di sini, ini ada dua kabel yang menuju ke tutup pemanas nasi atau tutup magic com ini atau rice cooker ini. Ini kita juga harus cek. Ini kabelnya, ngeceknya itu dari sini dan ke sini juga. Kita lepas dulu aja bautnya dan kita cek satu persatu di bagian sini. Apabila semua masih bagus dalam pengecekannya, berarti rice cooker ini sudah bisa digunakan ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah pengecekan di sini, di saklar depan. Dikhawatirkan ini juga rusak apabila saat menanak nasi gosong ya teman-teman. Biasanya ini macet. Oke, sekarang saya akan kasih tahu cara pengecekan untuk elemen pemanas ini. Oke, sekarang saya akan kasih tahu cara pengecekan menggunakan multitester ya teman-teman. Sekarang cara pengecekan untuk stekernya dulu. Caranya begini. Ini pengecekan steker dari Magicom ini, apakah stekernya itu atau kabel-kabelnya itu putus atau tidak. Dan kita coba satu persatu. Ini tersambung ke sini. Apabila dia masih tersambung untuk jalurnya, dia akan berbunyi seperti ini di multitesternya. Berarti dia masih bagus untuk jalurnya, dan fuse ini pun tidak putus karena tersambung.
dan kita balik untuk yang satunya. Dan cara pengecekannya itu kita tempelkan di bagian sini karena tersambung langsung ke saklar otomatis ini tuh. Ini berarti tandanya bagus ya teman-teman untuk jalur steker yang satunya ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan cek di bagian elemen penanak nasi. Apabila penanak nasi bagus, contohnya seperti ini tuh. Untuk resistansinya sekitar 100 ohm ya teman-teman, sekitar 100 ohm lebih sedikit untuk resistansinya. Apabila melebihi atau di atas 500, itu berarti ada masalah di penanak nasi ini elemennya. Ini solusinya harus diganti apabila menemukan masalah seperti itu. Dan apabila ini bagus, coba kita cek di bagian sini, saklar otomatis ini. Apabila dalam mode menanak nasi, ini harus tersambung ke sini ya teman-teman. Kita coba, kita nyalakan ke bawah tuh. Ini tersambung, harus tersambung. Apabila dalam mode pemanas nasi, itu seharusnya tidak tersambung seperti ini. Oke. Dan untuk cara pengecekan di bagian elemen pemanas nasi, itu caranya gini ya teman-teman. Ini seharusnya ini kita cabut dulu, kita cek satu persatu. Saya cabut dulu ya teman-teman, karena di sini ada dua elemen pemanas bagian dalam dan pemanas di bagian atas ya teman-teman, di bagian penutup Magicom. Yang pertama kita akan cek elemen pemanas yang ada di dalam ini, yang dalam body. Ini satu ke sini dan yang satunya itu mana nih kabelnya? Dan yang satunya ke sini. Apakah ada resistansinya? Tuh, ada resistansinya sekitar 800 ohm. Ini berarti masih bagus untuk elemen pemanas nasi yang di bagian bodi ini. Dan selanjutnya cara pengecekan untuk bagian pemanas di penutup Magicom ini. Ini kita tempelkan yang kabel putih ini, dan yang satunya juga ke sini sama. Dia ada berapa ohm? Dia sekitar 1,6 kilo ohm ya teman-teman, untuk elemen pemanas di bagian penutup Magicom ini. Oke, yang perlu kita cek hanya itu saja. Untuk yang lainnya itu nggak perlu, karena memang ini adalah spare part yang paling penting. Dan di sini kita nggak perlu cek. Apabila kalau di sini bermasalah, biasanya nasinya itu gosong saat kita menanak nasi. Kita langsung ganti aja di bagian ini ya teman-teman. Oke, segitu aja untuk cara pengecekan di Magicom atau rice cooker penanak nasi.
Ini berlaku untuk semua merek ya teman-teman. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.